Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Miko Chandra, alumni Algoritma Des Ultron tahun 2023. Saat ini saya bekerja sebagai Financial Advisor di Rumah Sakit Nuraida dan juga sebagai mahasiswa S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Dalam pekerjaan saya di rumah sakit, khususnya terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, masih ditemukan adanya selisih rugi antara invoice yang diterbitkan rumah sakit dengan klaim yang diterima dari BPJS Kesehatan. Hal ini sebagaimana terjadi juga di Rumah Sakit Salam Sehat, rumah sakit fiktif, di mana data dummy yang digunakan untuk kebutuhan analisis, prediksi, dan visualisasi datanya tetap relevan dalam menjawab bisnis question rumah sakit. Rumah Sakit Salam Sehat mulai beroperasi pada awal tahun 2021 dengan status ketika itu Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan mulai menerima pasien BPJS sejak 4 April 2022 dan mulai meningkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C pada awal 2023, dan sejak itu terjadi peningkatan pasien BPJS lebih dari 2 kali lipatnya. Dan juga masih didapati pada Rumah Sakit Salam Sehat ini selisih rugi antara invoice dari rumah sakit dengan klaim diterima dari BPJS Kesehatan. Berikutnya kita akan lihat di halaman overview. Di sini bisa kita lihat bagaimana tren omset Rumah Sakit Salam Sehat yang jika kita lihat dari rata-rata per bulannya setiap tahun selalu terjadi penurunan, di mana rata-rata per bulan di tahun 2021 adalah 2,26 M, rata-rata per bulan di tahun 2022 adalah 1,975 M, dan rata-rata per bulan di tahun 2023 adalah 1,953 M. Dan jika kita lihat dari grafik omset berdasarkan penjamin pasien per tahun, dapat dilihat bahwa omset tersebut sebenarnya didominasi oleh pasien standar dan insurance. Kita lihat di tahun 2023, omset pasien BPJS Kesehatan adalah 14%. Ini adalah lebih dari 2 kali lipatnya daripada tahun sebelumnya, tahun 2022, yang hanya 6%. Begitu pula juga dengan jumlah pasien BPJS Kesehatan. Di tahun 2022 hanya 5%, sedangkan di 2023 adalah 11%. Jadi dari sisi jumlah pasien juga terjadi kenaikan lebih dari 2 kali lipatnya. Dan jika kita lihat dari tren omset dan pasien, khususnya pasien BPJS Kesehatan, baik dari sisi omset maupun dari jumlah pasien BPJS Kesehatan, pada Maret 2023 ini terjadi kenaikan tertinggi daripada bulan-bulan sebelumnya sejak penerimaan pasien BPJS Kesehatan di periode April 2022. Kita lihat di halaman omset Poli Pareto. Poli Pareto adalah poli yang memberikan 80% dari total omset rumah sakit secara keseluruhan. Poli ini didominasi oleh 3 sampai dengan 4 poli dari 21 poli yang ada, yaitu rawat inap, anak, fertilitas, dan obgyn. Fertilitas tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Ini penting karena naik turunnya omset yang ada di Poli Pareto ini tentunya sangat mempengaruhi target pencapaian omset rumah sakit secara keseluruhan. Dan bila mana Poli Pareto ini didominasi oleh pasien BPJS Kesehatan, tentunya menuntut rumah sakit untuk dapat mengelolanya secara profitable, dan ini juga mengindikasikan adanya trade-off dengan pasien non BPJS Kesehatan yang secara billing pasien lebih besar dan lebih profitable. Berikutnya kita akan melihat sebaran peluang kedatangan atau pendaftaran pasien BPJS Kesehatan. Kita bisa lihat di Poli Rawat Inap, pendaftaran atau kedatangan pasien BPJS Kesehatan hampir merata di seluruh hari dan jam. Begitu pula juga kalau kita lihat di Poli Anak, di mana kedatangan terdapat di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari Minggu, karena memang hari Minggu tidak ada praktek dari Poli Anak. Oleh karena itu, di dalam rangka memberikan informasi yang baik terkait dengan kedatangan atau pendaftaran pasien BPJS Kesehatan, maka perlu dilakukan prediksi. Di mana prediksi yang kita lakukan, kita bisa lihat di dalam halaman 6E. Prediksi dilakukan dengan menggunakan model terpilih terbaik atau robust, dan yang ingin diminimalisir atau yang ingin dihindari adalah kesalahan prediksi, di mana hasil prediksi adalah pasien non BPJS, ternyata realitanya adalah pasien BPJS Kesehatan, atau false negatif, sehingga metrik yang digunakan adalah recall atau sensitivity. Proses pemodelan dilakukan, yang pertama kita mengambil data
dari periode Januari sampai dengan Maret 2023, di mana periode tersebut adalah periode terjadi peningkatan pasien BPJS Kesehatan lebih dari 2 kali lipatnya. Lalu kita melakukan pemilihan kolom, di mana dari data yang ada kita bisa lihat pada halaman 7 data transaksi. Di sini ada tanggal daftar, unit, dan penanggung. Jadi kita pilih kolom ketiga kolom tersebut. Berikutnya kita kembali lagi ke halaman 6E. Berikutnya kita akan lakukan pembulatan ke dalam satuan jam, di mana pada tanggal daftar terdapat jam, menit, dan second kita kumpulkan di dalam satuan jam. Berikutnya kita akan melakukan agregasi data, yaitu kita ingin melihat berapa jumlah transaksi yang terjadi pada jam tersebut dengan menambahkan kolom count. Tentunya dari agregasi data tersebut terjadi lompatan waktu atau waktunya tidak berurut, sehingga kita perlu melakukan padding data, di mana kita akan melengkapi urutan waktunya, yaitu mulai dari 1 Januari 2023 pada jam 00 sampai dengan 31 Maret 2023 jam 23.00. Setelah melakukan padding data, kita melakukan pengisian nilai NA, di mana nilai ini tentunya ada pada kolom count dan pada kolom penjamin. Kita isi, setelah kita isi, kita melakukan subsetting, di mana kita akan memilih baris yang berisi kolom BPJS Kesehatan. Setelah kita subsetting, kita lakukan kembali padding data dan mengisi nilai NA. Setelah kita lengkapi, maka kita melakukan trend test split, di mana kita mengambil 80% data trend dan 20% data validation, yaitu data tes dari data historical kita. Berikutnya kita melakukan balancing data, di mana atas data trend tersebut kita melakukan teknik down sample. Kita buat proporsi kelas target 50% BPJS dan 50% non BPJS. Setelah kita lakukan balancing data, maka kita melakukan modeling, di mana kita menggunakan 3 model, yaitu naive Bayes, decision tree, dan juga random forest. Dan juga kita melakukan tuning model, diantaranya dengan menambahkan prediktor, yang awalnya prediktornya hanya unit dan tanggal daftar kita pecah menjadi bulan, hari, dan jam, sehingga terdapat 4 prediktor. Setelah kita lakukan modeling dan kita dapatkan hasil terbaik, yaitu dengan nilai recall atau sensitivity 91,25%, ini kita jadikan dasar untuk melakukan prediksi pada data tes, yaitu data pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan April 2023. Berikutnya dari hasil prediksi tersebut, kita akan lihat kembali heat map dari prediksi kedatangan pasien. Kita bisa lihat kedatangan pasien Opjin. Dari hasil prediksi itu pada hari Senin itu terjadi kedatangan hampir di setiap jamnya atau pendaftarannya. Dan juga kalau kita lihat pada poli anak, ini juga tersebar kedatangan pasien atau pendaftaran pasien BPJS Kesehatan. Dan ini kita lihat bahwa warna gelap ini menunjukkan adanya kedatangan, sedangkan yang warna selainnya berarti tidak ada kedatangan. Demikianlah paparan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi manajemen tools yang powerful bagi rumah sakit, dokter, direktur, manajer, dan tenaga administrasi terkait, sehingga pelayanan BPJS yang diberikan bisa dapat lebih baik dan tetap profitable bagi rumah sakit. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.